Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahdian Fatailah Afan Mahsus dari Prodi Teknik Produksi Benih NIM A41202263. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana produksi benih tanaman buncis. Yang pertama yaitu morfologi tanaman buncis. Morfologi tanaman buncis meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama yaitu tanaman buncis memiliki akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang tumbuh lurus ke dalam hingga kedalaman sekitar 11-15 cm. Sedangkan akar serabut tumbuh menyebar atau horizontal dan tidak dalam. Perakaran tanaman buncis dapat tumbuh dengan baik apabila tanahnya subur dan mudah menyerap air atau porus. Yang kedua, batang. Batang tanaman buncis berbengkok-bengkok dan berbentuk bulat, berbulu atau berambut halus, berkuku atau beruas-ruas, lunak tetapi cukup kuat. Ruas-ruas batang mengalami penebalan. Selanjutnya, tanaman buncis memiliki daun yang berbentuk bulat lonjong, ujung daun runcing tetapi daun rata, berbulu atau berambut halus dan memiliki tulang-tulang yang menyirip. Selanjutnya, bunga. Bunga tanaman buncis berbentuk bulat panjang silindris yang panjangnya 1,3 cm dan lebar bagian tengahnya 0,4 cm. Bunga tanaman buncis berukuran kecil, kelopak bunganya berwarna hijau. Bunga buncis memiliki tangkai yang panjang sekitar 1 cm. Selanjutnya, buah. Buah tanaman buncis sendiri memiliki bentuk yang bervariasi tergantung pada varietasnya. Ada yang berbentuk pipih dan lebar yang panjangnya lebih dari 20 cm, 8 bulat lurus dan pendek kurang dari 12 cm, serta berbentuk silindris agak panjang sekitar 12-20 cm. Yang terakhir, biji. Biji buncis yang telah tua agak keras dan warnanya agak bervariasi tergantung pada varietasnya. Ada yang berwarna putih, hitam, coklat, dan keungu-unguan. Selanjutnya, syarat tumbuh. Keadaan iklim berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman buncis, meliputi suhu, kelembaban udara, curah hujan, cahaya matahari, dan angin. Yang pertama yaitu suhu udara. Tanaman buncis dapat tumbuh dengan baik dan produktif pada kisaran suhu udara antara 20-25 derajat Celcius. Keadaan suhu lebih dari 25 derajat Celcius dapat menyebabkan kualitas polong sangat rendah, bahkan polong buncis tidak berisi. Suhu udara yang sangat tinggi menyebabkan proses fotosintesis tidak dapat berjalan dengan sempurna karena proses pernafasan lebih besar daripada proses fotosintesis tersebut. Selanjutnya, kelembapan udara. Tanaman buncis dapat tumbuh dengan baik dan produktif apabila kelembapan udara dan kelembapan tanah sedang, yaitu berkisaran antara 50-60%. Kelembapan udara yang rendah atau kering dan pengairan tanah yang kurang menyebabkan pertumbuhan tanaman buncis kurang baik dan produksinya rendah, baik polong maupun mutunya. Kelembapan udara yang sangat tinggi atau lebih dari 70% juga berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tanaman dan hasilnya. Selanjutnya yaitu curah hujan. Tanaman buncis akan tumbuh dengan baik apabila ditanam daerah yang memiliki curah hujan 1.500 sampai 2.500. Sangat cocok untuk budidaya tanaman buncis. Selanjutnya yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi yang diperlukan tanaman dalam fotosintesis. Tanaman buncis yang kurang mendapat sinar matahari akan lemah, pucat, tumbuh memanjang, dan produksinya rendah karena klorofil tidak terbentuk dengan sempurna. Yang terakhir yaitu tanah. Jenis tanah yang cocok untuk tanaman buncis adalah andosol dan regosol. Selanjutnya yaitu teknik produksi benih buncis. Yang pertama yaitu persiapan benih. Kegiatan pertama dalam teknik produksi benih buncis adalah persiapan benih yang akan ditanam. Untuk mendapatkan hasil panen benih buncis yang optimal, maka harus menggunakan benih yang baik, bermutu, bersertifikat, misalnya mempunyai kadar air 8%, daya berkecambah 80-85%, bernas seragam, tidak bernoda coklat, dan tidak tercampur dengan benih varietas lain.
Selanjutnya yaitu persiapan lahan. Tahapan awal pada persiapan lahan yaitu pengolahan lahan. Pengolahan lahan adalah salah satu kegiatan penting yang dilakukan sebelum penanaman benih. Kegiatan pengolahan lahan bertujuan untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik, membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan, meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapangan. Yang kedua yaitu pemupukan dasar. Pupuk dasar adalah yang ditabur di bagian bawah bedengan tempat akar tanaman tumbuh, diberikan pada saat persiapan lahan atau lebih tepatnya saat fase pengolahan lahan. Yang selanjutnya pembuatan bedengan. Produksi benih buncis dilakukan dengan menanam pada bedengan. Kegiatan pembuatan bedengan dilakukan dengan cara mencangkul lahan yang sudah dikultivator, membuat bedengan dengan lebar 100 cm dan tinggi 30 cm, panjang 12 meter dengan jarak antar bedengan yaitu 50 cm. Alat yang digunakan yaitu baja cangkul kultivator. Selanjutnya yaitu pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa dilakukan pada saat panas terik matahari agar mulsa memuai sehingga memudahkan mulsa tersebut ditarik menutup rapat pada bedengan. Selanjutnya persemaian benih. Persemaian benih dilakukan untuk persiapan bibit untuk sulam yang dilakukan bersamaan saat penanaman. Dilakukan di tray agar umur tanaman sama dengan yang ditanam di lahan dengan menyiapkan media tanam persemaian, kemudian mengisi tray dengan media yang tersedia yaitu kokopit dan tanah dengan perbandingan 1:1 dan kemudian dibasahi. Selanjutnya penanaman. Penanaman buncis dilakukan pada pagi atau sore hari. Pertama dilakukan yaitu dengan membuat lubang tanam dengan cara ditugal sesuai jarak tanam yaitu 40 x 60 cm yang sudah dilubangin pada mulsa. Di setiap lubang diisi satu benih buncis dan ditutup dengan media tanam yang sudah dibuat menggunakan kompos dan tanah perbandingan 1:1 dan disiram. Lalu diberi furadan di sekitar lubang tanam supaya benih tidak dimakan oleh serangga yang berada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu memasuki fase pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman diawali dengan penyulaman benih. Penyulaman benih dilakukan ketika ada tanaman yang gagal tumbuh atau mati. Selanjutnya pemasangan ajir atau tali PE. Pemasangan ajir atau tali PE dilakukan ketika tanaman buncis sudah berumur 14 HST karena perakaran sudah tidak terlalu panjang sehingga pemasangan ajir tidak merusak tanaman buncis, atau pemasangan ajir dapat dilakukan ketika sebelum pemasangan tanaman buncis. Perambatan. Perambatan tanaman buncis dilakukan agar tanaman buncis tidak terinjak atau tidak berada di luar bedengan. Ada juga yang biasanya tanaman buncis merambat tidak teratur pada tanaman itu sendiri sehingga perlu perawatan untuk memperbaiki alur perambatan tanaman buncis. Selanjutnya pengairan. Pengairan tanaman buncis dilakukan agar tanaman mendapat suplai air dan juga melembabkan tanah sehingga kebutuhan air tanaman dapat tercukupi. Selanjutnya penyiangan. Penyiangan dilakukan agar pertumbuhan tanaman buncis tidak terganggu atau terjadi perebutan unsur hara sehingga menghindari adanya kompetisi agar tanaman buncis antara tanaman buncis dengan gulma. Selanjutnya pemupukan. Tindakan pemupukan pada tanaman buncis perlu dilakukan dengan alasan hara tanaman yang disediakan di dalam tanah dalam jumlah yang terbatas. Pelarutan NPK dilakukan dengan cara pupuk NPK mutiara dilarutkan ke dalam air dengan dosis 250 gram per 10 liter dan dilakukan 1 minggu sekali. Yang terakhir yaitu pengendalian hama penyakit. Organisme pengganggu tanaman merupakan bentuk apapun yang hidup dan merusak
Organisme pengganggu tanaman merupakan bentuk apapun yang hidup dan merusak tanaman disebabkan oleh hama dan penyakit seperti virus, jamur, bakteri, dan Selanjutnya adalah roguing. Roguing merupakan kegiatan mengidentifikasi dan mencabut tanaman yang memiliki karakteristik yang tidak sesuai deskripsi varietas yang ditanam atau tanaman yang menyimpang atau off-type. Roguing ini bertujuan untuk menjaga kemurnian genetik dari benih yang dihasilkan dengan cara membuang varietas lain, tanaman spesies lain, gulma, serta tanaman yang terserang hama dan penyakit. Selanjutnya yaitu panen dan pasca panen. Yang pertama yaitu persiapan panen. Sebelum melakukan panen, buncis yang akan dibuat benih maka harus dilakukan persiapan sebelum panen. Ada beberapa perlakuan yang dilakukan terhadap buncis yang akan dipanen. Perlakuan tersebut adalah dengan menyemprot tanaman buncis dengan fungisida atau insektisida. Selain itu, jika buncis akan memasuki masa panen, maka tindakan pengairan harus dihentikan. Perlakuan tersebut dilakukan karena buncis yang dipanen untuk benih berbeda dengan buncis yang dipanen untuk konsumsi. Yang kedua yaitu waktu panen. Buncis yang akan dibuat biji biasanya dipanen saat cuaca cerah. Kriteria polong buncis yang akan dipanen untuk konsumsi dan buncis yang akan dibuat benih berbeda. Polong buncis yang siap panen apabila polong buncis sudah kering di pohon. Polong buncis memang dibiarkan kering di pohon sampai matang secara fisiologis. Benih yang telah masak lebih mudah dipanen. Yang ketiga yaitu cara panen. Memanen buncis untuk benih dilakukan setelah benih kering di pohon. Memanen buncis dilakukan dengan cara polong buncis yang sudah kering langsung dipetik menggunakan tangan kemudian dimasukkan ke dalam karung. Selanjutnya yaitu penjemuran. Setelah buncis dipanen, buncis dijemur terlebih dahulu untuk memudahkan pada saat ekstraksi. Penjemuran buncis kurang lebih 2-3 hari tergantung kondisi cuaca. Ciri polong sudah kering adalah kulit polong mudah rusak dan biji buncis keras. Yang kelima yaitu ekstraksi. Setelah polong buncis kering, maka tindakan selanjutnya adalah ekstraksi. Ekstraksi adalah perlakuan untuk mengeluarkan atau memisahkan biji dari polong dengan cara merusak kulit polong kemudian mengeluarkan bijinya. Yang keenam yaitu sortasi. Sortasi adalah pemilihan benih dari benih bernas dan juga tidak bernas. Biji buncis disortasi untuk memisahkan biji yang tidak memenuhi syarat sebagai benih. Yang ketujuh yaitu benih yang telah disortasi perlu dilakukan pengecekan meliputi kadar air benih dan daya berkecambah. Pengecekan kadar air menggunakan alat moisture meter dengan pengambilan contoh kerja secukupnya. Jika kadar air buncis masih di atas 11%, maka perlu penjemuran lagi hingga kadar air buncis minimal 10% dan maksimal 11%. Selanjutnya yaitu seed treatment atau perlakuan terhadap benih. Perlakuan terhadap benih wajib dilakukan untuk menjaga mutu dan juga kualitas benih. Seed treatment dilakukan dengan mengaplikasikan fungisida atau insektisida agar terhindar dari hama dan jamur. Agar terhindar dari hama dan jamur yang menyerang benih saat disimpan. 10 yaitu pengemasan benih. Pengemasan benih buncis dilakukan secara otomatis dengan mesin sealer dengan menggunakan bahan aluminium foil karena aluminium foil adalah bahan yang mudah didapat dan juga impermeable terhadap gas-gas dan uap air. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah atau melindungi benih dari serangan hama, gudang, dan jamur. Sekian, terima kasih telah melihat video saya sampai selesai.